Hai, hello anak-anak ibu, jumpa lagi dengan ibu, masih di pembelajaran sejarah wajib. Oke, di pertemuan ini kita masih satu bahasan dengan pertemuan lalu, yaitu peran para tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Minggu lalu kita membahas yaitu dari daerah Papua. Sekarang kita membahas dari kesultanan atau dari dukungan dari kerajaan seperti itu. Ini adalah dukungan dari Kesultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke. Apa peran dia dalam memperjuangkan atau mempertahankan yang pertama? Kita lihat dulu sikap perannya, yaitu pada tanggal 5 September tahun 1945 Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa negaranya, yaitu Yogyakarta, Hadiningrat yang bersifat kerajaan, adalah daerah istimewa dia merupakan bagian dari Indonesia, atau dia mengatakan bahwa mereka bersatu dengan NKRI seperti itu. Yang kedua, skala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, si Hadiningrat ini urusannya itu berada di tangan Hamengkubuwono IX. Jadi mereka menyatukan diri dengan Indonesia, tapi mereka masih sebuah kesultanan, mereka masih ada kesultanannya, bukan menghilangkan kesultanan dari Kesultanan Hamengkubuwono ini. Yang ketiga, hubungan antara Yogyakarta dan Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada presiden. Jadi dia tetap dia sebuah kesultanan, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Dia mengakui bahwa Insinyur Soekarno adalah presiden yang berdaulat seperti itu. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX ini menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirimkan telegram atau ucapan selamat kepada Presiden kita Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya si Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga pada tanggal 20 Agustus atau keesokan harinya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jadi dia selalu mendukung apapun yang keputusan yang diambil oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta seperti itu. Baru selanjutnya Sultan Syahrir Qasim II. Bagaimana perannya? Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak, yaitu kerajaan Siak berada di Pekanbaru atau Kepulauan Riau, yang berkedudukan sejajar dengan Belanda. Di berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta, menyatakan bahwa kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jadi dia mendukung apapun yang diambil atau keputusan apapun yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Dia menyatakan ikut mendukung negara Republik Indonesia seperti itu. Penyerahan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Jadi dia memberikan bantuan berupa uang. Ya, ini adalah nilai uang yang sangat besar pada saat itu. Kalau kita hitungkan ke mata uang tahun 2014, berarti dia sekitar 1,47 triliun. Sangat banyak ya. Baru saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar atau para pejuang. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta sebagai kepentingan perjuangan seperti itu. Selanjutnya ia membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak. Tentara
Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik, ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak kepada Republik atau turut membantu RI dalam memperjuangkan kemerdekaannya, seperti itu. Baru selanjutnya Ismail Marzuki. Kalian pasti tidak asing lagi dengan Ismail Marzuki dari beberapa karyanya, dari beberapa lagu-lagu yang ia ciptakan. Salah satunya yang paling ibu ingat itu adalah Rayuan Pulau Kelapa. Apa sih peran dia? Kenapa dia dimasukkan menjadi salah satu yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun itu? Oke, kita lihat. Di usianya yang masih sangat 17, ke-17, yang masih, kalau kita sekarang masih main-main, dia sudah berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul Oh Sarinah. Tahu Sarinah? Sarinah merupakan salah satu yang melawan pemberontakan pada PKI, seperti itu. Sarinah ini adalah orang yang hilang. Dia seorang wanita yang hilang. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, misalnya Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih oleh Republik, ia baru kembali lagi bekerja di sana. Itu salah satu perannya, dia menolak bekerja sama dengan Belanda di radio Republik Indonesia, seperti itu. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang surat dengan nilai-nilai perjuangannya mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Antara lain lagunya yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Yang kedua, Halo Halo Bandung, yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Ingat kan Bandung Lautan Api? Yang saat itu Bandung di bumi hanguskan oleh penjajah atau oleh agresi militer Belanda yang pertama, seperti itu. Selanjutnya, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang waktu itu, dan Sepasang Bola Mata. Siapa yang pernah dengar lagu Sepasang Bola Mata? Sepasang bola mata, seperti itulah. Nanti kamu cari lagunya. Ini yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Jadi lagu Sepasang Bola Mata ini adalah suatu harapan rakyat. Dia itu seperti menuliskan apa yang diharapkan oleh rakyat pada saat itu. Baru selanjutnya si Opudai Risatju. Ini adalah satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar ini yang ikut memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini ada kutipan dari yang dituliskan si Opudai ini adalah, kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkan darah bangsawan itu dari dalam tubuhku supaya Datu Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Jadi dia memang keturunan dari sultan, tapi dia tidak mau membawa darah sultan karena dia melakukan pemberontakan terhadap Belanda saat itu. Perannya yaitu Opudai Risatju mendirikan cabang PSSI di Palopo. Tahu Palopo kan? PSSI cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang sempat di Pasar Lama Palopo, sekarang Jalan Landau. Mungkin kita belum pernah ke sana, menghayal aja dulu, menghayal, cari-cari di internet. Jangan cuman nonton pilih-pilih yang enggak di internet, cari dulu berita-berita yang penting-penting. Pihak kerajaan pro Belanda saat itu, kerajaan dari si Opudai ini memihak kepada Belanda. Dan aktivitas politiknya akhirnya berdasarkan rapat Dewan Adat, maka makan Opudai Risatju dipenjara selama 14 tahun. Seperti yang tadi dikutipannya, karena mungkin karena saya seorang darah bangsawan, jadi saya tidak bisa melakukan pergerakan atau pemberontakan, bunuh saja, belah saja dadaku, katanya. Jadi dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda yang pada saat itu
kesultanan dia juga sudah bekerja sama dengan Belanda. Jadi dia satu-satunya orang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda seperti itu. Kedatangan Nica atau sekutu setelah Indonesia merdeka, ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda supaya mengusir kembali para Nica ini atau para sekutu ini. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya seperti itu. Selanjutnya kemudian ia dibawa ke Watabone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Setelah dia ditangkap, dia dibawa berjalan kaki. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara di Bone dalam satu tahun tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang, dan disinilah dia dibawa lagi ke Bajol dan meninggal di pengasingan seperti itu. Jadi ini kesultanan si Opu Daeng ini bekerja sama dengan Belanda, dan ketika dia melakukan pergerakan, orang-orang sekutu ini tidak suka dengan sikap si Opu Daeng ini, sehingga dia ditangkap dan diasingkan dan dia meninggal dalam pengasingan. Untuk perempuan di masa perjuangan mempertahankan, hanya dialah yang sangat terkenal. Mungkin banyak perempuan-perempuan yang ikut dalam perjuangan mempertahankan tetapi tidak tersorot oleh media. Sama juga seperti pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kaum Adam, tapi tidak semua, cuman orang-orang pentingnya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, perlawanan Banten yang terkenal siapa? Cuman si Sultan Ageng Tirtayasa. Mungkin di baliknya itu masih banyak para prajurit-prajuritnya, tetapi tidak muncul ke permukaan seperti itu. Jadi yang muncul itu hanya yang di depan layar, yang di belakang layar tidak muncul ke permukaan seperti itu. Oke, sampai di sini yang bisa Ibu jelaskan untuk materi ini. Sampai di sini, mungkin ini pertemuan terakhir dalam materi ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sistem pemerintahan pada demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1955 seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.